Selamat pagi Mas Mbak semuanya. Pada mata pelajaran ekonomi kali ini, kita akan belajar bersama tentang konsep dasar ilmu ekonomi bersama saya Bulean. Untuk kompetensi dasar pada bab ini yang pertama adalah siswa mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, dan yang kedua siswa mampu mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, kedua siswa mampu mengidentifikasi manfaat mempelajari ilmu ekonomi, yang ketiga siswa mampu mengidentifikasi tujuan ilmu ekonomi, dan yang keempat siswa mampu mengidentifikasi masalah ekonomi, kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang dengan benar. Sebenarnya, ekonomi itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja mungkin secara teori atau konsep kita itu belum mengetahui. Nah, ketika di SMP kan Mas Mbak semuanya pasti sudah mendapatkan materi tentang ekonomi ya, pada mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Namun karena luasnya cakupan materi ekonomi, maka di SMA ekonomi menjadi mata pelajaran sendiri. Lalu, pengertian dari ekonomi itu sendiri itu apa? Mungkin di benak Mas Mbak semuanya kalau mendengar kata ekonomi, yang diingat adalah uang. Padahal uang itu hanya sebagian kecil dari ekonomi. Nah, ekonomi sendiri itu secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, dari kata oikonomia. Oikonomia sendiri dari dua kata. Yang pertama adalah oikos, yang berarti rumah tangga. Yang kedua adalah nomos, yang berarti peraturan. Nah, kedua kata ini tergabung menjadi kata oikonomia, yang berarti aturan rumah tangga atau peraturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Jadi secara sederhana atau dalam arti sempit ya, ekonomi itu adalah aturan rumah tangga atau peraturan rumah tangga dalam usaha memenuhi kebutuhan. Lalu pengertian ekonomi dalam arti luas yaitu cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Lalu menurut Permendiknas nomor 22, ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau kegiatan distribusi. Jelas ya, jadi ekonomi yang dapat kita garis bawahi adalah tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Nah, setelah kita tahu apa itu ekonomi atau pengertian ekonomi dalam arti sempit dan arti luas, kini kita akan mempelajari pengertian ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa ahli yang akan Ibu sampaikan. Sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi di sini tidak Ibu cantumkan semua, hanya beberapa. Yang pertama, mungkin ada yang tahu, beliau adalah Adam Smith, seorang filsuf dari Skotlandia. Nah, ia menyampaikan atau menyatakan bahwa ilmu ekonomi itu sebagai penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua, ada ekonom dari Prancis, yaitu J.B. Say, yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Yang ketiga, ini adalah filsuf, ekonom, politikus, juga sebagai anggota parlemen Inggris. Dia adalah J.S. Mill.
Nah, J.S. Mill ini mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu praktis tentang cara produksi dan distribusi kekayaan. Lalu yang keempat ada makroekonomis dari Amerika Serikat, yaitu N. Gregory Mankiw, yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Dan yang terakhir ada ekonom dari Amerika Serikat, yaitu Paul A. Samuelson. Nah, ia menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah bagaimana orang-orang atau masyarakat membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya terbatas guna menghasilkan berbagai jenis dan barang yang kemudian didistribusi untuk konsumsi, baik untuk orang atau kelompok dalam masyarakat. Nah, setelah kita tahu pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli, maka dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Kita tahu ya bahwa kebutuhan kita itu tidak serta-merta hanya kebutuhan primer atau hanya pangan, sandang, papan. Tapi masih ada banyak lagi ya. Kalian pasti paham ya akan kebutuhan diri kalian masing-masing. Seperti kebutuhan akan pendidikan. Sekarang kalian juga butuh handphone untuk belajar, butuh kuota, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja sebenarnya manfaat kita mempelajari ilmu ekonomi? Yang pertama, mampu menggunakan cara berpikir yang tepat dalam mengambil keputusan. Nah, ini berkaitan bagaimana kita membuat keputusan atau mengambil keputusan ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang ada. Tentunya kita menggunakan cara berpikir yang tepat, dalam arti kita harus berpikir secara rasional ketika kita harus mengambil keputusan. Lalu, memahami masyarakat dengan lebih baik. Nah, dengan mengetahui ilmu ekonomi, kita jadi tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat kita sekitar, apa saja kegiatan ekonomi mereka. Lalu permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi dalam masyarakat kita, tentunya terlebih masyarakat sekitar kita ya, itu apa saja. Kita menjadi lebih paham, baik secara teori maupun secara konsep. Lalu kita mampu memahami persoalan ekonomi global. Contohnya saja, sekarang kita kan sedang mengalami masa pandemi ya. Ini kan tidak hanya berdampak pada ekonomi di lingkungan kita ataupun di Indonesia, tetapi juga berpengaruh hampir di seluruh negara di dunia ya. Nah, tentunya kita menjadi tahu bahwa adanya pandemi ini ada persoalan ekonomi global. Apa? Yaitu kegiatan ekspor impor itu menjadi terkendala. Dan yang terakhir, kita mampu menjadi pemilih yang kompeten. Nah, ketika kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, kita harus mampu memilih. Dengan kita belajar ilmu ekonomi, kita jadi mampu memilih mana kira-kira pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kita. Lalu tujuan kita mempelajari ilmu ekonomi apa? Yang pertama adalah memahami sejumlah konsep ekonomi. Kedua, menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi. Ketiga, membentuk sikap bijak, rasional, dan bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi. Dan yang keempat, membuat keputusan yang bertanggung jawab.
Nah, tentunya ketika kita kembali lagi dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Nah, Mas Mbak, dari gambar ini apa yang bisa kalian artikan atau pahami? Ada banyak anak kecil, orang tua, ada ember, ada berbagai macam wadah. Nah, ini mereka sedang mengantri air bersih ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di tempat tinggal mereka sehingga mereka sampai mengantri seperti ini? Nah, ini berhubungan dengan permasalahan ekonomi. Ya. Apa itu? Dari gambar tersebut, kan sudah jelas ya yang terjadi adalah kelangkaan. Maka dapat kita sebutkan bahwa inti dari masalah ekonomi itu apa? Yaitu kelangkaan. Kelangkaan sendiri dapat diartikan sebagai keterbatasan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ya, kita tahu ya terbatas ini sebenarnya tidak serta-merta karena jumlahnya yang sedikit ya. Bisa jadi karena jumlahnya sangat banyak, namun karena yang membutuhkan itu lebih banyak, maka barang tersebut menjadi tidak mampu memenuhi semua kebutuhan manusia. Contohnya saja minyak bumi. Minyak bumi untuk memperbarui itu kan membutuhkan waktu yang lama. Mungkin jutaan tahun ya baru bisa memperbarui. Sedangkan kebutuhan manusia dari hari ke hari, minggu per minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun pasti akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kemudian, apa sih sebenarnya penyebab terjadinya masalah ekonomi, inti masalah ekonomi atau kelangkaan? Yang pertama adalah keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Nah, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya ya bahwa sumber daya alam itu yang kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tidak semuanya memerlukan waktu yang singkat untuk diperbarui. Nah, maka lama-kelamaan jumlahnya juga akan menjadi sangat terbatas. Contohnya, ya tadi itu pembentukan minyak bumi yang memerlukan waktu hingga jutaan tahun, sehingga jumlahnya menjadi terbatas. Yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, manusia ini terkadang serakah ya, ketika mendapatkan keuntungan dari memanfaatkan sumber daya alam, maka apa yang akan mereka lakukan? Yaitu mengeksploitasi, ya, menjadi tidak bertanggung jawab sehingga alam menjadi rusak. Contohnya saja hutan gundul ya atau hutan rusak akibat pembakaran liar maupun pembukaan lahan untuk peladangan. Lalu tambang batu bara atau minyak yang kemudian dieksploitasi sehingga lingkungan di sekitarnya itu menjadi ikut rusak. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Nah, ini berkaitan dengan rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya
modal. Nah, sehingga sumber daya ekonomi tidak dapat dimanfaatkan dengan efektif dan seefisien mungkin. Lalu yang terakhir adalah peningkatan kebutuhan lebih cepat dibanding penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, kita tahu ya bahwa jumlah manusia itu meningkat dengan cepat. Nah, maka hal ini juga akan diiringi dengan bertambahnya jumlah kebutuhan. Namun, produksi alat pemenuhan kebutuhan itu tidak sebanding cepatnya dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kebutuhan. Nah, Mas Mbak, ketika kita menghadapi masalah ekonomi kelangkaan tadi itu, apa yang dapat kita lakukan? Nah, yang dapat kita lakukan adalah memilih. Kita dihadapkan pada pilihan. Nah, di sini ada wants versus needs. Kita harus memilih. Kita akan memilih keinginan atau kebutuhan kita terlebih dahulu. Nah, tentu setelah kita mempelajari ilmu ekonomi, kita menjadi mampu ya menggunakan cara berpikir kita yang tepat. Nah, tentunya seharusnya kita akan memilih untuk memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu daripada keinginan kita. Nah, sebelum itu apa sih sebenarnya perbedaan dari keinginan dan kebutuhan? Akan Ibu jelaskan pada slide selanjutnya. Keinginan merupakan segala sesuatu yang tidak harus dimiliki oleh seseorang. Dan keinginan itu timbul karena ketertarikan. Jadi misalnya saja kita melihat sesuatu yang lucu atau warnanya itu kok sesuai dengan warna kesukaan kita. Nah, timbullah rasa kita tertarik pada sesuatu itu dan kita memiliki rasa untuk memiliki. Nah, itu dapat kita sebut sebagai keinginan. Padahal benda tersebut tidak harus kita miliki sekarang. Pemenuhannya itu dapat kita tunda. Seperti itu. Lalu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup atau menjalani aktivitas sehari-hari dan memiliki keharusan. Nah, jelas ya. Di sini kebutuhan itu harus dipenuhi karena berkaitan dengan kehidupan kita. Contohnya saja, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Itu yang utama ya. Maka sangat jelas perbedaan antara keinginan dan kebutuhan, bahwa sekali lagi keinginan itu tidak harus dipenuhi saat itu. Karena hanya timbul karena ketertarikan. Kemudian kebutuhan itu memiliki sifatnya harus dipenuhi. Nah, namun ketika kalian memang bisa memenuhi kebutuhan kalian sudah terpenuhi sepenuhnya, nah barulah kita bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Lalu, pilihan itu apa sih? Pilihan merupakan keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Nah, kita mengalami kelangkaan, maka kita dihadapkan dengan beberapa pilihan. Simpelnya ya, atau sederhananya, kita harus memilih. Kita harus memutuskan untuk memenuhi keinginan kita atau kebutuhan kita terlebih dahulu. Sedangkan sumber daya yang kita miliki, misalnya saja uang kita itu terbatas ya. Nah, tentu kita harus memilih secara rasional, masuk akal sesuai dengan kemampuan kita. Dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah analisis biaya peluang. Nah, biaya peluang itu apa? Yaitu nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih
alternatif yang lain. Nah, untuk biaya peluang nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada subbab berikutnya ya. Lalu analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat ini adalah suatu teknik untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Nah, ketika kita memilih biaya sekian dengan manfaat sekian, kemudian pilihan B, biaya sekian dengan manfaat sekian, maka kita perlu membandingkan bagaimana apakah biaya yang kita keluarkan untuk barang A sebanding dengan manfaat yang kita peroleh, begitu juga dengan barang B. Yang ketiga adalah identifikasi faktor pendorong ekonomi atau motif pendorong ekonomi ya. Lalu dalam menentukan pilihan kita hendak mempertimbangkan motifnya itu berasal dari dalam diri kita sendiri atau dari luar diri kita. Contohnya saja kalau di TV banyak apa? Nah, tentu banyak iklan ya. Nah, iklan itu adalah pengaruh atau faktor pendorong ekonomi yang berasal dari luar individu. Lalu yang keempat, menyadari trade-off. Trade-off itu sendiri adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomi. Jadi kalau trade-off itu lebih pada situasinya, sedangkan biaya peluang itu lebih kepada nilai dari barang yang dikorbankan. Dan yang terakhir, berpegang pada prinsip ekonomi. Nah, sedikit saja ya bahwa prinsip ekonomi itu prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita pelajari pada subbab selanjutnya. Kemudian, ada pula prinsip yang mendasari pilihan konsumen. Yang pertama adalah pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan. Nah, karena kita hanya memiliki pendapatan sekian, nah kita harus memilih mana yang seharusnya kita penuhi terlebih dahulu dan mana yang sekiranya dapat kita tunda. Kemudian keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Nah, jika kita menemukan produk yang sama dengan harga yang sama, maka yang kita lakukan adalah membandingkan manfaatnya. Jadi kita harus memilih karena harganya sama, barangnya sama, kita harus memilih barang dengan manfaat yang paling besar. Kemudian ketika kita dihadapkan pada barang yang sama dengan manfaat yang sama, maka kita membandingkan biayanya. Mana biaya yang paling kecil karena barangnya sama, manfaatnya sama. Nah, maka kita memilih dengan biaya yang paling kecil. Lalu prinsip keputusan terbantu dengan pengetahuan dan pengalaman. Nah, contohnya saja, teman-teman pasti sering menggunakan, nggak sering ya, mungkin pernah atau ada yang menggunakan berbagai macam toko online ya. Contohnya saja yang terkenal Shopee atau Tokopedia. Nah, sebelum teman-teman semua membeli produk, apa yang kalian lakukan? Pasti melihat deskripsi produknya, bagaimana spesifikasi produk tersebut. Kemudian membaca ulasan-ulasan dari konsumen sebelumnya. Nah, ini kan kita memperoleh informasi atau kita terbantu dengan pengetahuan. Nah, kemudian misalnya kalian jajan, beli mie ayam di mie ayam A. Kalian udah pernah ke sana dan ternyata rasanya itu enak. Maka ketika kalian diajak memilih mau makan di mie ayam A atau mie ayam B, karena kalian sudah memiliki pengalaman, maka kalian akan memilih makan di mie ayam A. Dan yang terakhir, terjadinya hukum nilai guna marginal. Jadi, ketika jumlah konsumsi meningkat, maka nilai guna marginal yang didapat dari mengonsumsi unit tambahan
awalnya akan meningkat, namun pada titik tertentu akan mengalami penurunan. Nah, pada hal ini sederhananya saja, ketika teman-teman sedang merasa haus ya, pasti gelas pertama teman-teman akan merasa puas. Gelas kedua, kepuasannya bertambah. Gelas ketiga masih bertambah. Gelas keempat masih bertambah sampai pada gelas kelima, kepuasan kalian sudah tidak bisa lagi bertambah. Karena apa? Perut kalian sudah terpenuhi. Kepuasan kalian sudah terpenuhi, maka pada gelas kelima dan gelas selanjutnya, kepuasan kalian menjadi menurun. Nah, Mas Mbak semuanya, ketika kita menghadapi masalah ekonomi, yaitu kelangkaan atau kondisi di mana sumber daya pemenuhan kebutuhan itu terbatas, kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan alternatif. Nah, untuk mengambil keputusan untuk memilih, kita dapat terbantu dengan adanya skala prioritas. Nah, skala prioritas itu adalah daftar susunan kebutuhan dengan cara mendahulukan pemenuhan kebutuhan terpenting daripada kebutuhan yang lainnya. Nah, kebutuhan terpenting itu apa? Nah, tentunya saja contohnya saja kebutuhan primer ya, itu karena kebutuhan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia atau berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi kita dalam membuat skala prioritas? Yang pertama, tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan ini berhubungan dengan kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan. Semakin tinggi pendapatan kita, maka akan semakin banyak pula keinginan kita. Tentunya kita akan semakin banyak pula barang-barang atau hal-hal yang kita prioritaskan. Kemudian dan sebaliknya, ketika pendapatan kita sedikit, maka kita harus benar-benar mengutamakan skala prioritas yang benar menjadi kebutuhan terpenting kita. Itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan kita harus menyadari tingkat pendapatan kita. Contohnya saja, ketika kita sudah bekerja ya, sedangkan pendapatan kita atau tingkat pendapatan kita itu terbatas. Kita dihadapkan dengan dua pilihan. Kita akan membeli baju kantor atau kita membeli baju rekreasi. Nah, tentu kita harus berpikir secara rasional ya. Kita pasti akan memilih untuk membeli baju kantor. Faktor yang kedua adalah status sosial. Nah, semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat, maka kebutuhannya juga akan semakin tinggi atau meningkat. Contohnya saja kepala desa ya. Kepala desa itu memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Tetapi dia juga harus mencanangkan pemenuhan kebutuhan desa dan warganya. Faktor yang terakhir adalah lingkungan sosial. Nah, lingkungan itu membentuk individu menjadi konsumtif. Tetapi sebenarnya hal tersebut tergantung dari individunya masing-masing ya. Kalau masih bisa menahan, maka tindakan konsumtif itu masih bisa ditekan. Nah, konsumtif itu apa? Sederhananya adalah boros ya. Jadi, ketika seseorang hidup di lingkungan keluarga yang kaya, maka kebutuhan yang dikejar akan berbeda dengan orang yang tinggal di keluarga kurang mampu. Contohnya aja kebutuhan akan mobil mewah, tas mahal, kemudian liburan ke luar negeri. Nah, Mas Mbak pasti tahu ya, sering mendengar Sultan Andara. Nah, pasti kalian tahu ya siapa? Raffi Ahmad dan keluarganya. Ada istrinya Nagita Slavina dan juga anaknya itu ya Rafathar. Nah, mereka kan saat ini
lingkungan sosialnya bagaimana? Mereka tinggal di lingkungan orang-orang kaya. Maka kebutuhan mereka juga pasti akan berbeda dengan kita. Kebutuhan mereka, contohnya istrinya Raffi Ahmad. Nah, si Nagita atau Gigi itu pasti kebutuhannya udah tas mewah, baju-baju branded. Nah, sedangkan kita mungkin kalau kita menggunakan tas seadanya, pakaian juga yang seadanya. Jelas ya di sini kebutuhan atau lingkungan sosial itu sangat berpengaruh pada skala prioritas. Lalu bagaimana cara penyusunan skala prioritas? Yang pertama, kita harus melihat tingkat urgensinya dulu. Kita melihat kebutuhan yang mendesak. Nah, tingkat urgensi ini terkait dengan kepentingan atau kebutuhan yang paling vital. Mana yang sekiranya sesuatu itu kita butuhkan karena mendesak ya, kebutuhan yang paling vital. Maka barang tersebut atau jasa tersebut kita letakkan pada posisi paling atas atau posisi pertama. Yang kedua, kita harus menilai jumlah produknya. Nah, produk tersebut sulit untuk didapat atau sebaliknya. Nah, jika kita membutuhkan produk A, ternyata jumlahnya sedikit dan kita segera membutuhkan, ya berarti kita bisa membeli saat itu. Namun ketika kita membutuhkan barang A, namun ternyata jumlahnya atau produk tersebut mudah untuk didapatkan, maka kita bisa menunda untuk membeli barang A tersebut. Kita bisa mengalihkan untuk kebutuhan yang mendesak saat itu juga. Lalu yang ketiga adalah pertimbangan masa depan. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan yang berguna untuk masa depan atau dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Nah, kita tahu ya bahwa masyarakat atau diri kita sendiri misalnya membeli produk itu biasanya yang jangka pendek atau hanya karena merek. Nah, biaya jangka panjang di sini yang dimaksud adalah seperti biaya kuliah, asuransi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk memudahkan kita menentukan mana kebutuhan yang dapat kita penuhi saat ini atau dapat kita tunda, kita dapat menggunakan tabel skala prioritas. Nah, tabel skala prioritas ini terdiri dari 4 bagian ya. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kemudian kita bisa membentuk garis vertikal. Nah, pada bagian yang paling bawah adalah untuk kebutuhan yang kurang penting, kuadran 3, 4 ini ya. Kemudian kebutuhan yang penting yaitu pada posisi kuadran pertama dan kuadran kedua. Kemudian kita tambahkan garis horizontal. Garis horizontal ini terdiri dari kebutuhan mendesak pada posisi paling kiri dan kebutuhan yang kurang mendesak pada posisi paling kanan. Lalu bagaimana kita membaca tabel skala prioritas ini? Nah, pada kuadran pertama adalah untuk kebutuhan yang paling penting dan mendesak. Kemudian kuadran kedua untuk kebutuhan yang penting dan kurang mendesak. Kuadran ketiga, kebutuhan yang kurang penting dan mendesak. Dan yang terakhir kuadran keempat, kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak.
Untuk memahami tentang tabel skala prioritas, akan Ibu berikan contoh ya. Jenny mendapatkan uang sebesar 700.000 dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan bulan depan. Setelah dirinci, ternyata ada beberapa barang yang dibutuhkan. Isi ballpoint untuk keterangannya bisa teman-teman baca ya. Isi ballpoint, jaket baru, kuota internet, dan buku tulis, serta tas baru. Bisa dibaca untuk harga dan juga keterangan tambahan dari masing-masing kebutuhan ya. Nah, keterangan di sini juga perlu ya. Perlu kita perhatikan dalam membuat tabel skala prioritas. Total kebutuhan Jenny ternyata 885.000. Sehingga kurang ya karena uangnya tadi hanya 700.000 sehingga selisih 185.000. Ini dibutuhkan agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Jadi karena uangnya kurang, maka apa yang akan dilakukan? Nah, membuat skala prioritas. Coba kelompokkan masing-masing kebutuhan Jenny ke dalam tabel skala prioritas. Kita mulai dengan langkah-langkah membuat tabelnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah membuat kotakan-kotakannya ya, yang terdiri dari 4 kuadran. Kotakan pertama, kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Setelah itu kita membuat garis vertikal, kita beri keterangan, kemudian garis horizontal, kemudian masing-masing keterangan ya. Nah, setelah kita membuat tabel skala prioritas, dari soal tersebut kita masukkan atau kita kelompokkan. Mana dari kuadran pertama ya, kebutuhan yang paling penting dan mendesak. Nah, jelas ya. Yang menempati kuadran pertama adalah kuota internet. Kenapa? Kenapa kuota internet menempati kuadran pertama? Nah, karena tanpa kuota internet, maka Jenny tidak bisa mengikuti kegiatan belajar online. Lihat lagi ya nanti pada kalimat pendukung pada soal. Kemudian yang menempati kuadran kedua adalah isi ballpoint dan buku tulis. Nah, memang isi ballpoint dan buku tulis ini kebutuhan untuk menunjang kegiatan belajar. Tetapi karena masih ada stok, maka isi ballpoint dan buku tulis termasuk dalam kebutuhan penting, namun kurang mendesak. Lalu untuk kebutuhan pada kuadran ketiga, yaitu tas. Tas termasuk ke dalam kebutuhan yang kurang penting namun mendesak. Nah, mengapa di sini termasuk mendesak? Karena sebagai pelajar atau anak sekolah kan pasti membutuhkan tas ya. Namun kurang penting. Kenapa? Karena kita masih belajar online. Jadi kita belum membutuhkan tas walaupun tas yang dimiliki sudah rusak. Lalu yang menempati pada kuadran keempat adalah jelas ya, jaket baru. Jaket baru di sini adalah termasuk ke dalam kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak karena jaket yang sebelumnya masih ada. Nah, jadi ketika kita membuat atau kita memasukkan kebutuhan ke dalam tabel skala prioritas, kita juga harus melihat kondisi ya. Kondisi itu perlu kita perhatikan juga. Lalu apakah kita masih punya barang tersebut atau kita masih punya stok. Nah, seperti itu. Sampai sini paham ya Mas Mbak? Kita lanjutkan. Jadi Mas Mbak, secara umum
kebutuhan kita yang paling penting dan paling mendesak itu apa? Nah, pasti kalian sudah tahu ya, sudah di luar kepala karena kalian juga membutuhkan, yaitu pangan, sandang, dan papan. Nah, ketiga kebutuhan itu harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain karena berkaitan dengan kelangsungan hidup kita. Maka, dalam membuat skala prioritas atau membuat daftar kebutuhan, nah ada beberapa yang menjadi prioritas kebutuhan manusia. Ada 3 prioritas. Yang pertama adalah untuk kebutuhan primer dan sekarang. Yang kedua ada prioritas untuk kebutuhan sekunder dan masa datang. Dan prioritas yang ketiga adalah untuk kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer dan sekarang yang menduduki pada prioritas pertama ini harus didahulukan pemenuhannya, ya. Kemudian untuk prioritas kedua ini dapat kita penuhi ketika prioritas pertama dapat terpenuhi. Dan prioritas ketiga ini tidak wajib untuk dipenuhi ya. Ketika kita memiliki kemampuan untuk memenuhi, maka tidak masalah kita memenuhi kebutuhan tersier. Tapi dengan syarat bahwa kebutuhan kita yang menempati posisi pada prioritas pertama dan prioritas kedua sudah terpenuhi terlebih dahulu. Dalam memenuhi kebutuhan, nah ada hal penting juga nih Mas Mbak yang perlu kita lakukan, atau setidaknya kita harus mengetahui ini, yaitu tentang pengelolaan keuangan. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah membuat pembukuan keuangan. Jadi kita harus membuat pembukuan tentang besar pemasukan dan pengeluaran kita, sehingga kita bisa merencanakan pengeluaran kita. Apa yang perlu kita beli, apa yang tidak perlu kita beli. Maka dengan ini kita akan menjadi paham dan tahu apa saja kebutuhan yang harus diutamakan, sehingga jumlah pengeluaran kita menjadi terkontrol dengan baik. Hal ini juga untuk menghindari perilaku konsumtif ya, agar kita tidak boros. Yang kedua yaitu memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala. Nah, ini diperlukan agar kita dapat mendeteksi penyebab dan melakukan tindakan pencegahan apabila kondisi keuangan kita sedang dalam masalah. Nah, selain itu, kegiatan monitor dan evaluasi ini juga bermanfaat untuk mengakomodasi setiap perubahan dari rencana pengeluaran kita. Jadi kita sudah merencanakan untuk membeli A, B, C, namun ternyata ada perubahan. Nah, maka fungsi dari monitor dan evaluasi ini akan membantu kita ketika terjadi perubahan rencana pengeluaran. Contohnya saja ketika ada pengeluaran tidak terduga. Lalu yang ketiga, langkah ketiga yaitu membiasakan diri untuk menabung. Nah, ini sangat penting ya, karena membantu kita untuk menghadapi pengeluaran yang tidak terduga. Nah, ini juga membantu kita atau membiasakan kita untuk menjadi hidup lebih hemat. Nah, demikian Mas Mbak penjelasan tentang bab konsep dasar ilmu ekonomi. Semoga Mas Mbak semua paham ya. Kemudian apabila ada yang ingin bertanya, maka dapat diketik ya pada kolom komentar. Maka akan segera mungkin Ibu balas ya. Lalu apa kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Nah, yang pertama bahwa
Ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Kesimpulan yang kedua, ilmu ekonomi merupakan ilmu memilih tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Lalu yang ketiga, kelangkaan merupakan permasalahan inti ekonomi yang timbul karena keterbatasan sumber daya sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Yang keempat, kebutuhan adalah hal yang lebih penting untuk dipenuhi daripada keinginan atau hal yang diutamakan terlebih dahulu ya. Lalu, keterbatasan sumber daya atau alat pemenuh kebutuhan mengharuskan setiap orang untuk menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Dan yang terakhir, menyusun skala prioritas dapat menjadi cara untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan. Sekian Mas Mbak penjelasan terkait konsep dasar ilmu ekonomi bagian yang pertama, karena kita masih akan mempelajari subbab berikutnya pada pertemuan selanjutnya ya, masih tentang konsep dasar ilmu ekonomi bagian kedua. Nah, semoga yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dan menambah wawasan Mas Mbak semuanya. Saya berpesan untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan. Sekian dan terima kasih.